Arsenal harus puas bermain imbang melawan Manchester City pada pekan ke-6 Liga Inggris. Bermain di Stadion Etihad Minggu malam waktu Indonesia Barat, laga ini berakhir imbang 2-2. Manchester City berhasil unggul lebih dulu melalui Erling Haaland saat laga baru berjalan 9 menit. Arsenal baru bisa mencetak gol penyeimbang di menit 25 melalui Ricardo Calafiori. Gabriel Magalhaes sukses menjebol gawang City via heading keras di menit 45+1. Petaka bagi Arsenal terjadi menjelang jeda. Mereka harus tampil dengan 10 pemain setelah Leandro Trossard diganjar kartu kuning kedua usai melanggar Bernardo Silva. Kehilangan satu pemain menjadi kerugian besar bagi Arsenal. Manchester City langsung melancarkan serangan bertubi-tubi setelah kick-off babak kedua. Kerja keras tuan rumah akhirnya membuahkan hasil di penghujung laga. John Stones berhasil memanfaatkan kemelut di depan gawang untuk mengubah skor menjadi 2-2. Berkat hasil ini, City kembali ke puncak klasemen dengan koleksi 13 poin. Sementara Arsenal ada di urutan keempat dengan 11 poin. Enzo Maresca mengungkapkan bahwa Chelsea tengah mempersiapkan diri untuk belanja besar pada bursa transfer Januari mendatang guna memperkecil jarak dengan Arsenal dan Manchester City. Enzo Maresca berhasil membawa 11 pemain baru termasuk Jadon Sancho yang didatangkan dari Manchester United. Meski mendatangkan banyak pemain, Maresca juga melakukan pembersihan skuad dengan menjual beberapa bintang. Terlepas dari hal itu, Maresca masih merasa skuadnya tertinggal dibanding dengan Arsenal dan City. Hal ini memaksanya untuk belanja lebih banyak pada Januari mendatang. Bayern Munich berhasil mengalahkan Werder Bremen dengan skor telak 0-5 pada matchday keempat Bundesliga. Pada pertandingan itu, penyerang asal Inggris Harry Kane menyumbangkan 1 gol pada menit ke-57. Tambahan 1 gol tersebut membuat Harry Kane kini tercatat sebagai pemain Inggris dengan koleksi gol terbanyak di Bundesliga, di mana ia telah mencetak 41 gol hanya dari 36 pertandingan. Ia mengalahkan rekor yang sebelumnya dipegang oleh Jadon Sancho yang berhasil mencetak total 40 gol dalam 2 periode bersama Borussia Dortmund dari 118 pertandingan. Inter Milan harus mengakui keunggulan rival sekotanya AC Milan usai kalah 1-2 pada pekan ke-5 Liga Italia. Berlangsung di Stadion Giuseppe Meazza Senin dini hari waktu Indonesia Barat, AC Milan unggul lebih dulu di menit 10 lewat Christian Pulisic. Namun skor bisa disamakan berkat gol Federico Di Marco di menit 27. Matteo Gabbia mencetak gol dramatis pada menit 89 yang menjadi penentu kemenangan untuk AC Milan. Kemenangan ini membawa Rossoneri langsung melesat ke posisi 7 klasemen dengan raihan 8 poin. Sementara Inter masih berada di posisi 6 dengan poin yang sama. Menurut laporan dari surat kabar La Repubblica, CEO AS Roma Lina Suloku kini berada di bawah pengawasan polisi setelah menerima ancaman dari sejumlah pendukung yang marah akibat pemecatan Daniele De Rossi dari posisi pelatih. Banyak yang meyakini bahwa masalah internal menjadi penyebab utama di balik pemecatan ini dan beberapa pihak mengarahkan kritik tajam kepada Lina. Supporter Ilupi menuding Lina bertanggung jawab atas pemecatan tersebut. Bahkan sebagian dari mereka mengungkapkan kemarahan secara berlebihan termasuk ancaman serius. Real Madrid memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di La Liga menjadi 38 pertandingan. Rekor luar biasa ini menyamai rekor sebelumnya yaitu 38 pertandingan berturut-turut tanpa kekalahan yang dibuat pada musim 1979-1980. Pencapaian ini menyoroti dominasi tim di Liga Papan Atas Spanyol. Terakhir kali Madrid merasakan kekalahan di La Liga adalah hampir 1 tahun yang lalu ketika mereka kalah 3-1 dalam derby Madrid melawan Atletico. Dengan 38 pertandingan tak terkalahkan, mereka sekarang hanya berjarak 1 hasil untuk menyelesaikan siklus sempurna di La Liga, yakni menjalani seluruh musim tanpa terkalahkan. Barcelona meraih poin penuh dalam laga Jornada ke-6 La Liga Minggu malam waktu Indonesia Barat. Berhadapan dengan Villarreal di Estadio de la Cerámica, Blaugrana menang dengan skor telak 5-1. Robert Lewandowski dan Rafinha menjadi bintang kemenangan Barca dengan masing-masing mencetak 2 gol. Sementara 1 gol lainnya dicetak Pablo Torre. Villarreal sempat memperkecil skor berkat gol Ayoze Perez. Berkat hasil ini, Barca pun semakin kokoh bertengger di puncak klasemen dengan raihan sempurna 18 poin dari 6 laga. Dalam konferensi pers laga Manchester City versus Arsenal, manajer tim tuan rumah melontarkan pernyataan menggelegar. Pep Guardiola menyatakan bahwa ia merasa ada dorongan dari para pengkritik klub agar City dihapus dari muka bumi terkait dugaan pelanggaran aturan keuangan. Guardiola menyebut bahwa beberapa rival mungkin berharap City terbukti bersalah dan menghadapi hukuman berat. Dari sisi hukum, City dituduh melakukan 80 pelanggaran aturan keuangan antara 2009 sampai 2018. Selain itu, ada 35 pelanggaran tambahan terkait ketidakpatuhan dalam kerjasama dengan penyelidikan Premier League.
Kondisi internal AC Milan saat ini sedang tidak kondusif lantaran hubungan Paulo Fonseca dan Zlatan Ibrahimovic tidak akur. Ada dua insiden yang membuat hubungan Ibra dan Fonseca semakin retak. Keduanya terjadi di dalam lingkungan klub, tepatnya jelang laga Milan melawan Torino. Saat itu Ibrahimovic mengumpulkan para pemain di tempat latihan klub dan berbicara kepada tim tanpa didampingi pelatih. Hal serupa terjadi sebelum pertandingan melawan Liverpool. Saat itu Ibra menegaskan bahwa ialah bos di San Siro. Ia juga menanyakan kepada para pemain bagaimana keadaan mereka bersama Fonseca. Rodrigo Goes mencetak gol kedua Real Madrid saat melawan Espanyol dalam perjalanannya meraih kemenangan ke-150 sebagai pemain Madrid. Pemain asal Brasil itu menikmati kemenangannya yang ke-150 bersama Real Madrid pada musim ke-6-nya di klub tersebut. Gol melawan Espanyol adalah golnya yang ke-56 untuk Real Madrid dan tim yang paling sering ia kalahkan adalah Barcelona dan Atletico. Rodrigo juga telah memenangkan 12 trofi bersama Real Madrid, diantaranya 2 trofi Liga Champions dan 3 gelar La Liga. Arsenal menegaskan bahwa bek tengah Gabriel Magalhaes merupakan bagian penting dari rencana jangka panjang mereka di tengah rumor kepindahannya ke Real Madrid dan Paris Saint-Germain. Laporan terbaru mengungkapkan bahwa The Gunners berencana memperpanjang kontrak pemain asal Brazil tersebut. Fabrizio Romano melaporkan bahwa The Gunners sama sekali tidak mempertimbangkan untuk melepas Gabriel. Bek berusia 26 tahun ini masih terikat kontrak hingga 2027. Menurut laporan Romano, rencana untuk memperpanjang kontrak Gabriel diperkirakan akan dilakukan dalam waktu dekat. AS Roma sukses mengandaskan Udinese dalam laga Giornata kelima Serie A. Digelar di Olimpico Minggu malam waktu Indonesia Barat, tuan rumah menang dengan skor telak 3-0. Ini merupakan laga debut Ivan Juric menangani Roma usai ditunjuk menggantikan Daniele De Rossi. Roma menang berkat gol-gol yang dicetak Artem Dovbyk di menit 19, eksekusi penalti Paulo Dybala di menit 49, dan aksi Tommaso Baldanzi pada menit 70. Berkat hasil ini, Roma berhak naik ke peringkat 9 klasemen dengan 6 poin. Sementara itu, Udinese menduduki posisi ketiga dengan 10 poin. Menurut laporan dari Marca, Real Madrid dikabarkan mulai memantau bek muda RB Leipzig, Castello Luqueba, sebagai bagian dari pencarian bintang masa depan di lini pertahanan. Laporan tersebut mengklaim bahwa pencari bakat Real Madrid telah mengawasi penampilannya selama beberapa minggu. Sebelumnya, Luqueba bergabung dengan Leipzig dengan biaya 34,6 juta euro. Namun kini, nilainya telah meningkat secara signifikan. Melansir Transfermarkt, nilainya saat ini di angka 40 juta euro. Kemampuannya sebagai bek tengah kidal telah menjadikannya pemain kunci dalam susunan pemain Marco Rose. Liverpool mencoba menantang Manchester United dalam perburuan bek sayap Fulham Anthony Robinson. Kedua tim mempertimbangkan mendatangkan pemain Amerika Serikat itu pada bursa transfer Januari 2025. Mengutip The Sun, Liverpool membidik Robinson dengan tujuan mencari pelapis bagi Andrew Robertson di posisi bek sayap kiri. Meski menjadi pemain timnas Amerika Serikat, tetapi Robinson sejak masih usia muda sudah digembleng sepak bola Inggris. Dia merupakan pemain binaan Akademi Everton. Secara keseluruhan, ia sudah bermain dalam 156 pertandingan di semua kompetisi bersama Fulham.